mengenai romance, berarti mengenai asmara ya. Oke, kita akan lihat dulu. Kevin Gunawan Halim di Kota Bandung. Oke, kita akan tarik dulu 5 kartu ya. Oke, Kevin Gunawan Halim di Kota Bandung. Ada kartu 4, kartu 6, 10, As 9. Ya, 4, 6, 10, As 9. Kita akan lihat dulu untuk Kevin Gunawan Halim ya. Oke, Kevin Gunawan Halim di Kota Bandung. Ada kartu 4, 6, 10, A9 ya. Di sini kalau saya lihat untuk kamu ya, yang saya terawang juga, untuk kamu dan pasangan kamu, mendingan kamu jangan bersama dengan pasangan kamu ya. Ini saya ada punya firasat yang tidak baik ya. Pasangan kamu hanya ingin uang kamu saja, hanya ingin uang ya. Dia bukan masalah cinta, bukan masalah perasaan, tapi masalah uang ya. Jadi ibaratnya dia memanfaatkan kamu, dia hanya menyukai ataupun menginginkan uang kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak memberikan dia uang atau memberikan dia itu sebuah keinginan yang harus dipenuhi, maka dia tidak akan selalu bersama kamu ya. Ini yang saya lihat, kamu menjalin hubungan dengan dia itu hanya sebagai hubungan yang tanpa status. Kamu percaya atau tidak, ini kalau saya rasakan, kamu menjalin hubungan dengan dia penuh dengan kesabaran. Apalagi berhubungan dengan uang ya. Nah, kamu mendingan jangan sama pasangan kamu yang sekarang, karena kamu di sini memang cinta, kamu ada perasaan yang mendalam sama dia, tapi kamu selalu menggebu-gebu dan kamu selalu gelisah gundah karena uang ya. Jadi kalau kamu mau saya bantu ya, mau saya bantu hubungan kamu untuk mendapatkan jodoh pasangan yang bagus ya, buka aura cakra, buka aura jodoh. Nanti akan saya doakan supaya kamu bisa bertemu dengan jodoh pasangan kamu yang baik ya. Nah, jadi istilahnya ini Kevin Gunawan Halim, ini pasangan kamu percaya atau tidak ya, dia tuh ada memakai susuk wajah. Jadi sebenarnya kalau saya terawang ya, wajahnya biasa-biasa aja sih ya, nggak cantik, nggak apa, memang biasa aja. Cuman untuk Kevin Gunawan, kalau bisa kamu berhentilah menyukai dia, karena kamu menyukai dia, kamu menyukai pasangan kamu hanya sebagai kebohongan belaka saja ya. Jadi kalau kamu menyukai dia ya boleh menyukai, tapi hanya sebatas teman saja. Karena kamu menyukai dia sampai menusuk ke dalam, sampai mendalam pun apapun ya, itu percuma saja. Karena cinta kamu itu hanya bagaikan selembar kertas ya. Kenapa selembar kertas? Yang ditiup angin udah terbang, jadi nggak ada gunanya ya. Jadi kalau kamu mau ya, kalau kamu mau dengar omongan saya, mau saya bantu buka aura jodoh, itu lebih bagus ya. Mau saya doakan lebih bagus ya. Nah, jadi ini usahakan kamu jangan bersama dengan pasangan kamu, itu nggak ada gunanya ya. Yang ada nanti kamu sakit hati. Kalau kamu nggak percaya dengan omongan saya, kamu jalani saja. Kamu jalani saja sampai seberapa besar kamu bisa kuat dan sabar menjalani hubungan dengan dia ya. Oke. Kalau kamu mau dengan omongan saya, mau saya bantu, silakan dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan Bunda Jaje. Ada Bunda Jaje. Bunda Jaje. Oke, bentar ya. Oke, Ida Rosida di Kota Cirebon, apa yang mau dibacakan?
Ida Rosida di kota Cirebon, apa yang mau dibacakan? Ida Rosida di kota Cirebon, apa yang mau dibacakan? Cepat ya, nggak pakai lama ya, banyak yang ngantri ya. Oh, mengenai kesehatan saja. Oke, simple ya, mengenai kesehatan saja. Ida Rosida di kota Cirebon. Oke, Ida Rosida di kota Cirebon ya. Bentar ya. Keluar lagi C2 di telepon. Ada kartu Queen 2 King 3 7 ya. Queen 2 King 3 7 ya. Saya akan terawang dulu ya. Ida Rosida di kota Cirebon. Oke. Ida Rosida di kota Cirebon. Ini kalau saya terawang, kesehatan kamu di sini sebenarnya bagus ya. Hanya saja kamu terlalu banyak makan hati ya. Kamu terlalu banyak makan hati dan kamu terlalu putus asa, kamu selalu sedih dan kamu sering gelisah gunda ya. Nah, di sini di sini kamu dikerja habis-habisan. Ini bukanlah sebuah penyakit ataupun kesehatan yang alami ya, tetapi kamu dikerja habis-habisan. Ini ada aura negatif, aura mistis, dan ini adalah kata maut. Kata maut ini adalah benda gaib mistis, benda-benda spiritual yang mengerjai kamu, yang menghantam jiwa kamu, ya. Nah, jadi di sini hidup kamu yang kamu jalani di sini sebenarnya bagus ya. Kamu ada ketetapan hati dan kamu orangnya juga kuat ya. Tapi jiwa kamu yang dipermainkan, jiwa kamu yang dimanfaatkan dan kamu selalu dikerjai. Jadi kamu di sini ini adalah kamu sendiri, kamu selalu dilanda kesedihan, kamu selalu frustasi dan kamu selalu gelisah, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, ya. Sebenarnya itu semuanya tuh kan kesehatan kamu bagus, tapi kesehatan kamu tuh dikerja habis-habisan, ya. Sebenarnya lebih tepatnya bukan kesehatan, ya, tapi jiwa kamu yang dikerja habis-habisan, gitu loh. Nah, jadi kalau kamu Ida Rosida, sebenarnya kamu nggak ada sesuatu hal yang ataupun penyakit ataupun sebagai turunan ataupun yang mungkin sebagai angin malam, nggak ada sih sebenarnya. Cuma jiwa kamu yang dikerja habis-habisan. Ini saya kasih tahu kalian ya, untuk Ida Rosida sama yang lain. Sebenarnya di dunia ini tidak ada banyak penyakit, ya. Yang penyakit itu adalah dari pemain spiritual. Yang membuat kalian sakit-sakitan itu adalah dia mengerjai dari jiwa kalian, roh dan jiwa kalian yang ada di raga kalian, ya. Jadi kalau misalnya mengerjai kalian bukan langsung mengerjai dari secara fisik, ya, secara fisik nyata, tetapi secara dari roh jiwa kalian yang tak kasat mata. Nah, pemain spiritual membacakan doa menarik jiwa kalian. Nah, untuk Ida Rosida sebenarnya kamu kesehatan kamu bagus, tidak ada masalah apapun. Tapi penyakit gelisah gunda, frustasi, depresi, ya, kamu sedih karena kamu ada dikasih gangguan sama teman seprofesi kamu, teman kerja kamu. Yang mengerjai kamu adalah seorang laki-laki. Tentunya kamu sudah tahu sendiri siapa orangnya, ya. Saya nggak perlu kasih tahu secara lebih detail. Nanti kamu banyak pikiran, ya. Bukannya saya tidak bisa tahu lebih detail. Saya bisa tahu lebih detail orangnya seperti apa, ya. Cuman saya nggak mau kasih tahu karena nanti kamu banyak pikiran. Nah, kalau kamu mau saya bantu mengenai pemain spirit, mau saya bantu tentang buka aura cakra, kamu dikerja habis-habisan supaya hidup kamu normal, dan tentu saja ya buka aura cakra. Nah, buka aura cakra itu pembersihan itu apa artinya? Ya, buka aura. Aura itu adalah cerminan dari wajah kita, aura ini.
Jadi kalau cakra itu adalah roh jiwa kita. Jadi kalau cakra, roh jiwa kita tuh kalau udah ditarik, ya diganggu, dikerja habis-habisan, maka otomatis aura dari wajah kita gelap, gelap kotor semuanya. Jadi apapun orang kalau melihat kamu, orang nggak mau melihat lama-lama. Orang anggap kamu itu nggak enak dilihat, ya wajah udah tua, udah keriput-keriput, ya. Misalnya seperti ini dalam hal berbicara, ya. Ketika kamu berbicara dengan orang lain, orang selalu mendengar kamu, nggak sampai selesai, enggan, nggak mau dengar kamu sampai selesai, malah potong ini, potong sana, potong sini, nggak mau dengar kamu ngomong. Nah, itu tandanya kamu dikerjai. Nah, ciri-ciri orang yang kalau misalnya jiwanya nggak diganggu, orang yang normal, ya, kalau kalau misalnya mau berbicara, orang bisa berbicara dengar kamu dari awal sampai selesai. Orang menyukai kamu, itu tandanya kamu nggak dikerjai. Tapi kalau kamu ngomong sepatah kata, ya, belum selesai, orang udah potong sana, potong sini, orang udah pergi, orang nggak mau tahu, itu tandanya kamu udah dikerjai. Dan kamu sendiri pun udah bisa merasa, kalau jiwa kalian merasa nggak nyaman. Jangankan dalam berbicara aja, jiwa kamu sendiri pun udah nggak nyaman. Kamu berbicara dengan orang lain aja pun udah nggak nyaman, tau. Kamu gelisah, apalagi orang yang mendengar kamu ngomong, orang enggan mendengar kamu sampai selesai berbicara. Itu satu, ya. Yang kedua, ya, rasa fokus kamu dalam bekerja tidak ada. Ketika kamu ingin fokus kerja, ada saja pemikiran kamu penat, tahu? Pemikiran kamu kayak kereta api, berkelok sana, berkelok sini. Nah, kamu dimarahin sama atasan, kerja kamu nggak bagus, kamu banyak pikiran, gelisah guna, itu tandanya kamu dikerjai. Ya, jadi untuk Ida Rosida, kalau kamu sudah tahu pokok permasalahan kamu, silakan buka aura cakra, ya. Karena buka aura cakra itu sangat bagus sekali. Aura cakra itu bukan hanya soal pembersihan, tapi akan tarik semua apapun yang sudah menjadi hak milik kamu, ditarik oleh pemain spiritual, saya tarik kembali ke tempat raga kamu, biar kamu disempurnakan, biar kamu stabil kembali, biar kamu seperti apa adanya kembali. Jadi jiwa kamu bisa terbuka lebar, gitu loh. Pembersihan aura cakra itu bukan hanya soal pembersihan, tapi menstabilkan, ya, kubersihkan jiwa kamu, raga kamu semua sempurna, supaya kamu pun berdoa dengan Tuhan, berdoa dengan agamamu, bisa kesampaian. Nah, ya. Oke. Itu saja yang bisa saya kasih tahu. Kalau ingin saya kasih tahu mengenai penjelasan aura cakra itu terlalu panjang lebar, ya. Oke, Ida Rusi dari Kota Cirebon, ya. Ini bisa dicatat nomor WA jika ingin kamu saya bantu, ya. Oke. Cek lu kawai sini tolak menolak. Oke. Yo. Oh iya. Kasih jeep. Oke, Bunda Jaje. Oke, untuk Papa, ya kok bener banget, ya. Gimana harus kuat ya, Ya. supaya kamu tuh bisa buka aura. Oke, untuk siapa tadi ya? JJ. Untuk Papa tadi udah pas 5 gift belum udah. Oke. Untuk Papa 99 bisa kirimkan data-datanya ya. Oke, untuk Papa 99 mana? Oh, ini ya. Bapak kirim jeep dulu nih. Sebenarnya Bapak kirim jeep. Baru nanti dicuci
Untuk Liu Menfong, coba kamu kirimkan sekali lagi ya. Kamu jangan terlalu banyak kirimkan alamat kamu terlalu lengkap. Nggak boleh, itu rahasia. Coba kamu kirimkan kembali. Coba kamu kirimkan kembali data-data kamu. Karena data-data alamat kamu terlalu rahasia, itu nggak boleh. Untuk Papa 99 cukup kirimkan nama lengkap, tahun kelahiran, kota Anda, itu saja, satu pertanyaan. Ya. Jangan dikirimkan alamat lengkap, itu nanti lu bahaya lu nanti orang bisa cari kamu tuh. Kirimkan nama lengkap, tahun kelahiran, kota Anda, satu pertanyaan, itu aja. Ini alamat kamu terlalu lengkap, ini dihapus. Nanti kamu bahaya nanti kamu. Kalau tidak ada hal yang penting, jangan sembarangan kasih alamat terlalu lengkap ya. Apalagi kamu kasihnya di media sosial lagi loh. Ayo cepat-cepat untuk Papa 9, lama sekali. Nama lengkap, tahun kelahiran, kota Anda, satu pertanyaan, itu saja. Iya. Aduh, segera dong, jangan terlalu lama. Lama sekali untuk ini Papa 9. Ngapain aja nih Papa 9? Ini waktunya masih terlalu awal ini. Aduh, terlalu lama ini. Udahlah, saya ambil dulu lah yang tadi, alamat yang tadi lah ya. Liu Menfong ya, oke. Oke, Liu Menfong, tahun kelahiran 59 di kota Pademangan. Oke, mana nih Liu Menfong? Mana Liu Menfong? Mana Liu Menfong? Ada Liu Menfong, mana? Masih hadir? Lama sekali ini. Oke. Bukannya dia tadi kirimkan data-datanya. Aduh, ampun deh. Oke, Liu Menfong di kota Pademangan, Jawa Timur. Ada kartu 5, 4, 3, Queen 5. Ya. Di sini melihat aura rumah kamu ya, aura rumah ya. Liu Menfong ya. Untuk Liu Menfong ya di kota Pademangan, ini kalau saya lihat aura rumah kamu sangat kotor sekali, gelap. Itu ada banyak dikasih makhluk-makhluk TPU ya. Itu ada makhluk astral di situ ya. Itu banyak tuh. Auranya sangat geli sekali saya lihat ya. Itu auranya itu kotor dan itu perlu dibersihkan. Itu banyak dikasih doa di depan pintu masuk rumah kamu. Ya, itu ada juga makhluk kuntilanak, makhluk pocong ya.
ada malu-malu astral yang lain ya. Itu ya. Jadi itu aura rumah kamu itu yang Pademangan di Jawa Timur itu auranya tuh sangat tidak enak sekali dilihat ya. Itu lebih banyak auranya negatif daripada positif ya. Ini kalau saya lihat dari kartunya ada kartu 5 4 3 Queen 5 ya. Ini ada seorang wanita yang menghalangi. Ini mungkin kamu ingin menjual rumah ya di Pademangan Jawa Timur nomor 43B ya. Jadi di sini ini ada seorang wanita yang tidak senang dengan diri kamu. Dia sengaja untuk menghalangi, menghambat ya. Dia ada kata amarah dengan kamu. Dia tidak suka dengan diri kamu. Makanya yang kamu jalani saat ini ya, mungkin kamu menempati rumah itu atau kamu ingin menjual rumah itu kalau saya lihat rumah itu sangat tidak enak sekali dilihat. Atau mungkin kalau kamu mau beli rumah itu ya, itu rumah tidak cocok sekali dengan diri kamu. Kalau kamu seandainya kamu ngotot kamu ingin rumah itu ya, pastinya itu mesti dibersihkan aura rumahnya ya. Nah, kalau bisa kamu kalau mau ambil rumah itu ya tentunya mau saya bersihkan dulu kalau kamu mau ya. Karena saya bisa menarik itu semua energi-energi negatifnya. Nanti saya bersihkan ya. Jadi untuk kamu Liu Menfong ini kalau saya lihat ya ya kalau saya lihat sih jangan tinggal di rumah itu. Atau kalau kamu ingin menjual rumah itu ya, itu rumah mesti dibersihkan dulu baru dia bisa munculkan aura positif ya. Nah, ini kalau saya rumah itu sangat tidak bagus sekali, apalagi dilihat dari feng shui rumahnya. Feng shui rumah di dalam itu dalam bentuk arah tangganya pun juga gak bagus ya. Itu saya ada lihat aura-aura negatif dari bentuk tangganya, itu saya nggak suka ya. Itu saya nggak, itu agak serem. Di situ juga ada makhluk kunti di situ ya. Jadi kalau percaya nggak percaya kamu bisa tanya ya yang lain. Untuk pembersihan aura itu saya bisa membersihkan aura rumah itu ya. Kalau kamu mau silakan mencari saya untuk konsultasi ya. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan lily flower. Ada lily flower. Lily flower ada lily flower. Apa sudah hujan ada? Tadi itu. Sasi kayak lily flower nggak ada ya lily flower. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Ava Banner. Ava Banner ada. Ava Banner. Oke, welcome Papa. Ava bener kirimkan data-datanya ya. Oke, ping udah satu namanya nanti saya panggil ya. Tunggu sebentar ya. Duh, kenapa ya? Tunggu sebentar ya. Oke, Lia Lamja nanti habis ini ya. Sabar nanti saya panggil ya. Akan saya konsultasi WA-nya ke aku ya. Oke, ditunggu ya untuk Papa ya, Papa 99. Oke, Ava bener. David di kota Jakarta.
David di kota Jakarta mengenai keuangan ya. Ada kartu 4, as, king, 6, king ya. 4 as, king, 6, king ya. Kita akan lihat dulu untuk mengenai David ya, Catrawang dulu ya. Oke, untuk David di kota Jakarta, di sini kalau saya kamu ada bekerja dengan orang lainnya. Ini kamu bekerja dengan atasan memang cukup bagus ya. Hanya saja di sini kamu lihat ya. Ini kalau saya lihat ya, ini maaf cakap kata ya. Ini saya ngomong langsung to the point ya. Kamu kalau mau kerja ya, kalau bisa harus ada rasa syukur ya. Terus yang kedua ya, kamu kalau bekerja dengan kolega kerja ya, ataupun dengan teman seprofesi ya, kalau bisa ya bekerja dengan lebih maksimal, dan kalau bisa jangan terlalu merasa tidak suka atau tidak puas diri melihat kinerja kerja teman ya, atau yang lainnya. Karena di sini kalau saya lihat David, kalau bisa kamu bekerja dengan lebih maksimal. Jangan banyak melihat pekerjaan dari teman kamu, atau jangan terlalu sensian dengan orang lain. Karena kamu di dalam jiwa kamu ada sesuatu. Memang itu tidak bisa menyalahkan kamu. Karena kamu ada sesuatu di dalam jiwa kamu, dikasih doa. Jiwa kamu 2 ditarik. Makanya kamu kerja itu lunta-lanta. Dalam artian kamu kerja itu nggak gitu maksimal. Yang mau kamu capai ke depannya itu hanya begitu-gitu saja. Yang mau kamu sikapi, yang mau kamu respect dalam bekerja ya, sebenarnya kamu bisa lebih optimal dalam bekerja ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi untuk David di soal Jakarta, David di kota Jakarta, dalam hal apapun yang kamu inginkan, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau ya. Tentu saja kamu bekerja dengan penuh kesabaran dan kamu banyak fokus. Karena di sini yang saya lihat ada orang yang tidak senang dengan diri kamu ya. Dan di sini yang saya dikasih gambaran ya, kamu itu ada satu sosok orang menilai kamu itu ya, selalu merasa bahwa kamu itu selalu memamerkan wajah, ataupun kamu suka mencari perhatian ya. Jadi orang menilai kamu itu sangat tidak nyaman kalau ketika orang melihat gaya kamu, cara bekerja kamu, dan apapun yang mau kamu jalani di sini. Memang ya mungkin dimulai dari kamu sendiri dulu, kamu bekerja dengan lebih bagus ya. Tapi kalau di sini kalau saya lihat lebih intinya kamu dikerjai oleh pemain spiritual. Kamu ada sesuatu di dalam jiwa kamu loh. Makanya kamu nggak gitu nyaman. Terkadang kamu kalau bisa berbicara dengan orang lain, atau kamu ingin berpapasan dengan orang lain, atau kamu lagi mendengar orang lagi ngomong, atau memang kamu ingin bertemu dengan orang lain berbicara, kamu selalu ada satu jiwa kamu yang nggak seneng. kamu selalu ada mendapatkan suatu jiwa itu seperti ragu-ragu dalam berbicara, terombang-ambing, atau kamu merasa nggak enak hati, kamu selalu merasa nggak nyaman, atau memang kamu dalam berbicara itu kamu ada merasa kok nggak enak ya, kok nggak nyaman ya, apa memang kau ada yang salah dalam berbicara, memang kamu ada ngomong kayak gitu kan. Nah itu jiwa kamu yang kasih tahu loh. Makanya jiwa kamu bilang minta tolong dibersihkan, ditarik. Nah ya, coba di sini ya, karena di sini kita ada merasakan jiwa kamu sendiri, kamu merasa ragu-ragu apa yang saya katakan ya. Coba saya tarik dulu ya. Oke, untuk David di kota Jakarta, di dalam jiwa kamu udah saya tarik. Ya. Jadi untuk kamu, untuk David, ya. Itu nanti kamu bisa ngerasakan sendiri, ya. Nyaman gak nyaman kamu bisa merasakan, karena di sini yang saya lihat, ya. Kamu perlu nama pembersihan karena aura kamu ada sedikit gelap. 2 cakra jiwa kamu ditarik, ya. Percaya atau tidak, kamu bisa tahu sendiri, ya. Kamu dalam bekerja aja kamu nggak gitu nyaman. Kamu dengan teman kolega kerja sama aja kamu suka cari masalah, ya. Kamu begini, kamu berpikir negatif.
memang itu bukan salah kamu, tapi kamu dikerja habis-habisan. Kalau kamu mau normal, mau seimbang, ya konsultasi, nanti akan saya tarik semua. Karena ini kan banyak yang ngantri ya, jadi saya nggak bisa tarik semuanya, saya tarik satu aja di dalam jiwa kamu. Besok kamu bisa ngerasa apa yang rasa nyaman di dalam jiwa kamu ketika bertemu dengan teman kerja kamu. Kamu nggak bisa melihat tapi bisa merasa. Ya, nah jadi di sini kalau saya lihat ya, semuanya tidak bisa kamu melihat, tapi kamu bisa merasakan. Ya, oke, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin pembukaan aura cakra dan bisa menarik hoki rezeki untuk Magic Patch. Ya, oke, thank you. Lia Lamja ada, Lia Lamja. Lia Lamja ada. Oke, makasih kok. Oke, welcome. Kamu apa yang mau dibacakan? Setelah Lia Lamja nanti baru selesai ping ya. Lia di kota Jakarta, apa yang mau dibaca? Apa yang mau dibacakan? Lia di kota Jakarta. Sekarang tinggal di Bandung. Oh, tinggal di Bandung ya. Aura rumah yang mau dijual kok di daerah Lampiri. Oke. Oke, kita akan lihat dulu ya. Oke. Lia di kota Bandung ya. Aura rumah yang mau dijual di daerah Lampiri ya. Ada kartu King, kartu 3, kartu 5, kartu 7, kartu Queen ya. Nah, di sini yang saya lihat belum apa-apanya. Kamu ada seorang wanita yang menutupi, yang menghalangi rezeki kamu supaya rumah kamu tidak bisa terjual ya. Coba saya lihat dulu ya. Ini saya lihat dulu untuk Lia di kota Bandung. Lampiri. Daerah Lampiri. Oke. Bentar ya. Oke. Untuk Lia di kota Bandung, ini kalau saya lihat untuk mengenai aura rumah kamu ya yang mau dijual. Ini kalau saya lihat ada seorang wanita yang memang tidak suka dengan diri kamu dan selalu ingin membuat kamu menderita ataupun kekurangan soal uang ya. Yang saya lihat dikasih terawang ya, kamu ada sedikit mencela dia atau kamu ada sedikit nada kesombongan mengenai uang. Itu yang saya lihat ya. Jadi di sini kalian ini hubungan kamu kayaknya sepertinya di sini yang saya hubungan kalian hubungan pertemanan. Tapi di sini ya kamu merasa kamu beranggapan sama dia itu biasa-biasa aja dalam berbicara. Tetapi dia ini ya memang kalau saya lihat teman kamu ini nggak bisa apa ya, nggak bisa menyalahkan dia 100% ya, karena dia pun juga ada dikasih gangguan sama orang lain, karena dia pun juga ada dikerjain juga, makanya dia ketemu kamu kenalah ke kamu, dia pun juga mengerjai kamu ya. Jadi istilah begini. seorang wanita ini awalnya memang anggap kamu itu sebagai teman ya, dan kamu pun juga sebaliknya ya. Teman kamu ini awalnya dia sudah diganggu gugat, pemain spiritual, dia mencari dukun untuk mengerjai teman kamu. Jadi akhirnya sampailah kamu ketemu sama dia. Jadi ketemu, kamu ngomongnya biasa aja mengenai uang, tapi dia tanggapannya uang ini mencela dia atau mengejek dia. Nah, sudah dia dikerjain orang, malah dia kerjain kamu lagi. Itu yang saya lihat. Makanya nengok, auranya gelap sekali. Nah, penuh halangan, penuh dengan hambatan, nengok semuanya, nengok jelek sekali semuanya. Nah, memang tidak bisa menyalahkan dia 100%.
Karena dia juga udah dikasih diganggu gugat, dikasih gangguan gaib mistis kiriman. Makanya kenalah ke kamu, makanya dia kerjai. Makanya dia tahu rumah kamu mau dijual karena kamu pernah cerita sama dia ya. Nah, itu yang saya lihat, dia nggak seneng sama kamu. Udah tahu dia diganggu ya, ketemu sama kamu dia ganggu kamu lagi. Jadi saling menghantam, saling menghajar, itu yang saya lihat. Ya, jadi untuk aura rumah kamu yang di daerah Lampiri, itulah dia yang menutupi rezeki kamu. Sebenarnya sudah ada 3 pengunjung yang lihat rumah kamu. 3 pengunjung ini sebenarnya pengen yang mau beli tapi nggak kesampaian. Ada yang pengunjung datang kakinya dibuat berat. Ada yang pengunjung ya, ada pelanggan ya, ada yang pelanggan dikasih banyak urusan, nggak bisa datang, sibuk. Yang ketiga, mengenai tanpa uang nggak bisa masuk, jadi nggak bisa beli. Jadi di sini kalau saya lihat ya, dari aura dari kartu ini aura kartu ini saling menembak, saling menghajar semuanya loh. Menembak, saling menghajar, jadi aura gelapnya tuh saling menghantam semuanya. Ya. Awal-awalnya untuk apa siapa namanya? Awal-awalnya untuk Lia di Kota Bandung, aura kamu bagus. Ketemu sama orang, ketemu sama teman, nggak seneng, menghajar kamu, ya. Ketemu sama orang-orang yang mau beli rumah kamu, dia pun juga menghantam. Jadi ya saling menghajar, saling menghantam, ya. Jadi rezeki kamu itu sebenarnya ada. Sebenarnya kalau saya lihat, ya, coba saya hitung dulu ya. Siapa nih kamu lihat di Kota Bandung ya, di daerah Lampiri ya, di Kota Bandung. Sebenarnya kamu untuk lihat di Kota Bandung, kamu udah dapat rezeki loh. Sebenarnya rumah kamu sudah terjual loh. Itu saya lihat ya, nggak pakai lama. Sebenarnya rumah kamu sudah ada orang yang mau. Ya, saya hitung kembali lagi ya, di daerah Lampiri, kan? Udah dapat uang besar, tapi karena inilah nih, ini dikerjai. Jadi kalau mau saya bantu, silakan konsultasi, nanti akan saya buka itu semuanya. Karena aura rumah kamu tuh, kalau saya lihat ya, itu tak kasat mata, itu disegel, ya, disegel, habis itu ada dijagain makhluk astral. Tahu makhluk astralnya siapa? Makhluk genderuwo, ya. Jadi di dalamnya itu auranya gelap, itu banyak hantu, pocong, kuntilanak, tuyul, itu semua ada. Ya, jadi malu-malu astral itu semua ada di dalam rumah itu. Jadi kalau saya lihat itu semua auranya gelap. Jadi kalau mau saya bantu, ya, tentunya aura rumah itu perlu dibersihkan. Yang kedua, baru saya bisa mengirimkan aura positif. Ya. Cukup kamu kirimkan foto depan rumah, ya. Kamu videokan di dalam rumah, kamu hidupkan lampu. Dari fotonya saya udah bisa tarik semua, ya, nggak pakai lama kok ya. Kalau jadi di sini ya, untuk Lia di Kota Bandung, silakan konsultasi kalau mau saya bantu ya. Ada juga magic pass untuk kelancaran, hoki rezeki dan dewa penolong dan sebuah peluang kesempatan emas ya. Ada juga batu alam ya. Jadi kalau mau saya bantu silakan ya. Nah, jadi di sini itu yang paling pentingnya, coba nanti untuk lihat di Kota Bandung, ya, coba nanti perhatikan kalau udah masuk ke rumah itu, lihatlah di bawah lantai itu, dari depan pintu masuk rumah sampai ke belakang, sampai ke lantai 2. Kalau misalnya ada lantai tingkatnya, lihat, pasti setiap lantai pasti ada banyak bulu-bulu rambut. Nah, dan bulu-bulu rambutnya itu dari mana? Dari makhluk astral. Memang ini tidak bisa dipercaya. Karena untuk kalian manusia awam, kalian tidak percaya soal yang begituan. Kecuali kalau mata batin kalian kalau terbuka kasih kalian lihat, itu kalian baru percaya. Belum percaya lagi, terkencing-kencing lah kalian semua, pingsan kalian semua. Ya, nah, jadi coba nanti kalau bisa lihat masuk dalam rumah, di bagian bawah lantai itu banyak kali itu bulu-bulu rambut lah, yang panjang lah, yang pendek lah, yang warna putih lah, yang keriting-keriting, nah itu semua makhluk astral itu semua bulu-bulu rambutnya dari makhluk astral ya. Ini kalau mau saya bantu ya.
Oke, Lia Lamja, silakan saya tunggu ya. Untuk ping mana ping? Ping silakan kirimkan data-datanya ping. Oke, welcome. Baik, saya tunggu ya untuk Lia di Kota Bandung. Saya tunggu ya. Ada untuk ping mana ping? Nggak ada ya? Mungkin udah keluar ya. Oh, masih ada. Kalau untuk teman-teman yang tidak bisa menunggu lama, bisa dicatat nomor WA saya, langsung konsultasi, nggak usah tunggu sampai saya selesai live ya. Nanti kalau udah tunggu sampai saya live, nanti palingan kalian ngantuk, tidur, nggak tahu lagi, lupa ya. Oke. Malam propertiku, malam juga. Devita Febi Takahipe di Gorontalo Utara. Waduh, jauhnya. Gorontalo kok nggak salah pulaunya kecil ya. Oke, Devita Febi Takahipe di Gorontalo Utara. Kamu tahun kelahiran berapa? Nama lengkap tahun kelahiranku. Untuk apa namanya? Tahun 92. Oke lah. Nanti setelah ping, lanjutkan lagi dengan user 404917 ya. Oke, Devita Febi Takahipe di Gorontalo Utara. Ini untuk Devita Febi Takahipe, kamu usaha jualan rumah ya, maksudnya ya, jualan properti ya. Untuk Devita Febi Takahipe di Gorontalo, kamu usaha jual rumah ya, jual beli rumah ya, properti ya. Halo. Untuk mengenai usaha kamu ya, tunggu sebentar ya. Oke. Usaha kamu ya. Saya hanya melihat satu pokok permasalahan Anda aja ya. Oke, Devita Febi Takahipe di Gorontalo Utara. Tunggu sebentar ya. Devita Febi Takahipe, Gorontalo, ya. Ada kartu 7, 4, 4, Queen, Jack. 7, 4, 4, Queen, Jack, ya. Oke, Devita Febi Takahipe. Oke. Untuk Devita Febi Takahipe di Gorontalo Utara, untuk mengenai usaha kamu di sini, rencana tujuan ekspektasi kamu di sini yang saya lihat hanya sebagai rencana dan tidak bisa terlaksana dengan baik, ya. Karena yang saya lihat sama-sama percaya diri, punya komitmen, ya, punya ingin kerjasama,
ada hubungan yang cukup bisa membawa sebuah keuntungan satu sama lain, ya. Tapi di sini yang saya lihat, auranya tidak membawa sebuah keuntungan. Auranya gelap, ya. Tentunya di sini ada seorang laki-laki yang tidak senang dengan diri kamu. Nah, inilah gambarannya, ya. Ini saya nggak nipu-nipu, nggak bohong, ya. Ini ada seorang laki-laki yang tidak suka dengan diri kamu. Segala tujuan ekspektasi kamu awalnya memang sudah ngomong deal, ya. Perkataannya pun sudah real, ya. Jadi apapun yang mau dicapai, yang mau dilakukan, semua hanya tinggal kenangan, tinggal rencana tujuan, tapi nggak ada hasil yang maksimal. Yang saya lihat di sini, aura kamu, aura negatif, rencana tujuan ekspektasi kamu, semua tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya, ada yang menutupi, ada yang menghalangi, ada yang menghambat. Sebenarnya ini semua rencana tujuan kamu, ekspektasi kamu, ini sangat bagus sekali. Baik dari segi usaha, baik ingin mencapai rezeki kamu, untuk peluang kamu. Tapi karena ada seorang laki-laki ini tidak suka dengan diri kamu, makanya dia menutupi. Ya. Sebenarnya, ya, rezeki kamu udah dari dulu kamu bisa mendapatkan rezeki yang melimpah. Rezeki kamu tak terduga, tapi ditutupi. Ya. Ini kalau saya terawang, ya. Nah, ini kalau saya terawang, ya. Rezeki kamu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu sampai saat ini, rezeki kamu semua banyak sekali. Kenapa? Kenapa saya bisa bilang banyak, ya? Ya, mungkin dalam 1 bulan kamu bisa mendapatkan rezeki, ya. Mungkin dalam 3 bulan rezeki kamu agak melimpah. Jadi semua rezekinya itu udah datang di depan mata, tapi nggak bisa kamu ambil karena ada yang menutupi cakra jiwa kamu. Terus yang kedua, ya, setahun demi setahun, setahun demi setahun, semua rezekinya itu semua datang menghampiri kamu, tetapi nggak bisa kamu capai. Nah, kamu udah ditutupi rezeki udah bertahun-tahun. Kamu tahu sendiri, lebih kurang ada 4 tahun, kan? Usaha kamu awalnya bagus, tapi makin lama merosot, ya. Nah, rezeki kamu itu semua kalau dihitung-hitung cukup lumayan banyak rezeki kamu. Nasib kehidupan kamu bagus. 1 tahun rezeki kamu nggak kamu ambil, itu semua sudah menumpuk di depan mata kamu. Masuk tahun kedua kamu nggak ambil, itu menumpuk lagi di depan mata kamu. Makanya rezeki kamu banyak. Nah, ya. Tapi, ya, ada sebagian juga rezeki kamu diambil orang. Ada juga rezeki kamu juga menumpuk, menunggu kamu ambil. Ibaratnya, ya, orang memberi kamu selembar cek giro, tapi tidak bisa diuangkan. Nah, itu hanya selembar kertas saja. Ibaratnya begitu. Ya, cakra jiwa kamu sangat gelap sekali. 4 cakra jiwa kamu ditarik. Yang satu punya ambisi. Yang kedua, yang mau kerja keras. Yang ketiga, yang ada rezeki. Yang keempat, ini jati diri kamu. Ya, percaya nggak percaya untuk Devita Feby, ini kalau saya lihat, untuk saat ini, kamu belajar untuk bisa menahan. Kamu bisa belajar untuk supaya fokus kamu mendengar saya. Untuk saat ini yang saya rasakan, pemikiran kamu berkelok-kelok. Pemikiran kamu itu seperti kereta api. Ke kanan lah, ke kiri lah. Kamu berusaha untuk supaya kamu netral. Kamu berusaha untuk bisa kamu berbicara. Mendengar saya berbicara. Ya kan? Untuk Devita kan? Sekarang kamu pemikiran kamu tuh agak penat. Kamu masuk ke dalam live streaming saya pun itu pun nggak secara nggak secara kebetulan. Memang kamu pengen supaya saya menjelaskan tentang pokok permasalahan kamu. Sebenarnya kamu bukannya menanya tentang usaha kamu, rumah kamu, kuliah kamu, ya. Tapi kamu bertanya mengenai tentang ekspektasi kamu. Itu yang saya lihat. Rezeki kamu. Kamu kasih yang kamu dikerjai. Ya. Jadi kalau kamu mau saya bantu,
segera konsultasi. Nanti akan saya bersihkan buka aura cakra. Nanti apapun yang menjadi hak milik kamu akan saya kembalikan ke tempat ragamu. Ya. Jadi apapun yang sudah ditutupi, ku buka kembali. Ya. Aura cakra, aura jodoh, atau bisa memakai magic parts untuk rezeki. Untuk menarik rezeki, ada batu alam juga untuk menetralisir ya. Oke, kalau mau saya bantu silakan konsultasi ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. User 404917 ada? User 404917. Cuma aku penasaran laki-laki itu siapa ya? Mungkin itu adalah mantan kamu, mungkin juga itu adalah teman kamu ya. Cuma kamu nggak menyadari, tapi orang itu yang menyadari bahwa dia itu tidak suka dengan diri kamu. Ya. Jadi untuk saat ini kamu nggak usah bertanya dulu tentang siapa laki-laki itu, orang itu siapa, ciri-cirinya bagaimana. Sekarang yang saya kasih tahu, saya udah kasih tahu apa yang kamu alami. Sekarang apa yang sudah kamu rasakan ini sekarang sedang tidak bisa relaksasi. Nah, sekarang apa yang saya katakan itu benar nggak? Kalau benar, kamu segeralah konsultasi. Karena saya merasakan jiwa kamu menangis, jiwa kamu minta tolong, karena jiwa kamu 4 ditarik. Benar, ya udah. Kalau benar, kamu silakan konsultasi ke nomor WA saya. Saya kasih tahu teman-teman ya, untuk ping juga, untuk yang lainnya juga. Setiap seluruh jiwa raga kalian ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, depan belakang ya, secara kondisi fisik, mental dan secara rohani. Oke, silakan ping, saya tunggu ya. Nanti akan saya balas. Jadi kalian, kalau kalian merasa tidak ada sebuah kenyamanan, tidak ada sebuah relaksasi, tidak ada sesuatu hal yang bisa dibawa kebaikan ya. Apalagi kamu sudah banyak berkorban, uang sudah banyak keluar ya. Uang juga sudah kamu tanamkan investasi. Sudah kamu tanam tapi gak bisa panen. Sudah kamu tanam tapi gak bisa dapat hasil. Mau gimana? Tentunya itu ada gangguan. Yang dulunya bisa memainkan saham, bisa dapatkan berapa roll, bisa dapatkan berapa juta. Untuk saat ini kenapa gak bisa dapat? Kan aneh kan, kita mikirnya logika dulu. Nah, pertama ya, ini saya jelaskan. Seandainya kalau bintang gelap kamu, cakra jiwa kamu sedang gelap, sesusah apapun, ya, sesusah apapun ada rintangan, halangan, dan hambatan, pasti selalu ada rezeki. Ya, nggak mungkin Tuhan